Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Anda bahagia pagi ini. Dan mari kita nikmati hari ini sebagai anugerah pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Dan seperti biasa, mari kita dihantarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita dalam menjalani hari ini. Yang pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Demikian dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mendengar kata menegur dan menghajar, mungkin ada di antara kita sedikit kaget dan terkejut. Karena memang kata menegur dan menghajar itu bukanlah kata-kata yang populer di kalangan umat Kristen pada saat ini. Yang lebih populer di antara orang Kristen sekarang adalah kata-kata berkat, kata-kata kesembuhan, mujizat yang penuh kuasa, dan karunia-karunia yang dapat membahagiakan kita. Lalu yang menjadi persoalan sekarang, saudara, mengapa Tuhan perlu menegur dan menghajar orang yang dikasihinya? Apakah karena dia adalah Tuhan yang kejam dan senang melihat umatnya menderita? Tentu tidak. Tujuan Tuhan menghajar kita adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Tuhan sama sekali tidak senang melihat kita menderita ketika kita dihajar. Namun ia harus melakukannya supaya kita dapat bertumbuh menjadi anak yang dewasa dan bijaksana. Saudara, adakah seorang anak yang tidak mengalami didikan yang keras dari orang tuanya? Bagi Anda para orang tua, saya ingatkan tentu bahwa setiap orang tua perlu menghajar anaknya. Mungkin perlu dengan dipukul dengan tongkat seperti kata mengamsal, agar anaknya bersikap dengan baik. Untuk mengajar seorang anak untuk mengenal apa itu kebaikan, bagi pengamsal mungkin tidak cukup hanya dengan kata-kata. Tapi bagi pengamsal perlu dengan pukulan. Tentu saudara, pukulan yang dimaksudkan bukanlah pukulan dengan kekerasan, tetapi pukulan yang didasarkan oleh cinta kasih. Demikian pengamsal berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kemudian kebodohan melekat pada hati orang yang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah, saudara, demikian juga Bapa kita di surga harus menghajar kita karena dia mengasihi kita, agar kita sadar dan bertobat ketika melakukan dosa. Dan inilah yang terjadi pada anggota jemaat di Laodikia. Mereka hidup berkecukupan dan makmur secara ekonomi. Tetapi mereka menjadi orang yang sombong, angkuh, bahkan menganggap rendah orang lain. Kehidupan beragama mereka juga adalah kehidupan beragama yang suam-suap kuku. Sehingga saudara, Allah marah dan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Allah marah karena Allah mengasihi mereka. Allah mau mereka segera bertobat. Seorang anak akan bertumbuh sesuai dengan pertumbuhannya yang normal. Tidak mungkin seorang anak kecil langsung berubah menjadi dewasa. Demikian juga saudara, seorang yang menjadi Kristen tidak mungkin langsung menjadi dewasa secara rohani, lalu memiliki karakter yang kuat, berhikmat, dan memiliki tujuan hidup yang benar. Ketika masih baru menjadi Kristen, biasanya orang cenderung gampang terjebak untuk mencari keinginan dan ambisi pribadi. Bahkan mungkin angkuh dan sombong juga. Kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oleh sebab itu, teguran Allah, hajaran Allah sangat kita butuhkan. Allah mencintai dan mengasihi kita supaya kita memiliki kedewasaan rohani dan mengetahui mana yang benar dan
mana yang salah. Nah saudara, ditegur bahkan dihajar pasti terasa sakit. Namun justru rasa sakit itu yang membuat kita bisa sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Izinkan rasa sakit itu melakukan tugas penyucian, pemurnian dan dalam kerohanian kita. Hanya lewat rasa sakit itu kita bisa bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa dan semakin bijaksana dalam banyak hal. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, itu pasti. Tetapi kita akan berduka cita. Tetapi saudara, kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada orang yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11. Maka saudara, anggap saja perjalanan rohani kita adalah perjalanan seperti yang mendaki gunung. Kita semua dalam perjalanan menuju puncak ke gunung kekudusan Allah. Dalam pendakian ini kita harus melewati ujian rintangan yang tidak mudah. Dibutuhkan tekad dan keberanian besar untuk mencapai gunung Allah. Kadang mungkin kita putus asa dan mungkin hampir menyerah saking beratnya medan yang harus kita tempuh. Tetapi saudara, ketika kita tiba di puncak gunung kekudusan Allah yang penuh dengan kemuliaan dan kedamaian ilahi, maka kita akan bisa mensyukuri setiap ujian dan rintangan yang telah kita lewati selama perjalanan. Akhirnya saudara, semua kelelahan, rasa sakit, penderitaan yang kita rasakan, pergumulan pahit yang kita rasakan, dan perjalanan yang menyedihkan itu seakan lenyap digantikan oleh kemuliaan dan kedamaian yang kita peroleh di puncak gunung kemuliaan Allah. Maka saudara, mari kita biarkan hidup kita ini terus berada dalam teguran dan ajaran Allah. Sehingga hidup kita adalah hidup yang menimbakan kita dalam kekudusan Tuhan. Selamat berkarya dan selamat menikmati hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Teguran dan ajaran Allah itu sangat kami butuhkan agar kami tetap berada dalam rel perjalanan rohani kami, agar kami tetap dalam jalur pendakian kami kepada kekudusan, kemuliaan Tuhan. Kami kadang tidak tahu mana yang baik dan mana yang salah. Sehingga teguran Tuhan sangat kami butuhkan untuk meluruskan itu. Biarlah Tuhan, walaupun sakit, walaupun itu pahit sekarang, tetapi kami ketika sudah sampai tiba di tempat kemuliaan Allah, kami akan sadar betapa berharganya cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhanlah yang mengasihi kami, Tuhanlah yang mencintai kami, Tuhanlah yang menegur dan menghajar kami dalam Yesus Kristus. Amin.